Shalom. Hari Kamis besok kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, mungkin ada yang di sini bingung. Kenaikan itu apa sih? Kenapa sih kok Tuhan Yesus itu harus naik? Ya kan enak kan di dunia terus ya. Bisa jadi pesta ternama ya Tuhan Yesus itu ya kalau ada di dunia terus. Nah, kalau masih bingung, ya sekarang kita bahas bersama-sama di Truth is Fun. Nah, hari kenaikan adalah perayaan Kristus naik ke surga setelah kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Hari kenaikan diamati terutama di gereja-gereja Katolik dan Anglikan, dan itu terjadi pada hari Kamis, yaitu 40 hari setelah hari Paskah. Hari kenaikan ini juga disebut juga sebagai pesta kenaikan. Nah, kisah kenaikan Tuhan Yesus ini dicatat dalam Lukas 24 ayat 50, Markus 16 ayat 9, dan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Nah, menempatkan kisah-kisah ini bersama-sama, kita telah menemukan bahwa kebangkitannya Yesus muncul beberapa kali pada murid-muridnya dan orang lain. Nah, sama waktu ini dia berbicara kepada mereka lebih lanjut tentang kerajaan Allah dan kedatangan Roh Kudus, untuk siapa mereka harus menunggu, seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 2-9. Nah, setelah 40 hari penampakan ini, Yesus dibawa ke surga untuk dibawa naik surga dan bertemu dengan murid-muridnya untuk terakhir kali. Dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Nah, ketika para murid melihat dia pergi, dua malaikat muncul dan menyatakan kepada mereka bahwa ia akan datang kembali dalam kemuliaan dengan cara yang sama seperti ketika ia naik. Nah, menurut dari salah satu bapak gereja awal, yaitu Agustinus dari Hippo, pesta kenaikan ini berasal dari para rasul. Ini mungkin salah satu pesta tertua yang dipraktikkan oleh gereja. Jadi kita berpesta bukan untuk hura-hura ya, untuk memperingati ya, yang mungkin diadakan mulai tahun 68 sesudah Masehi. Namun gak ada bukti yang tertulis tentang gereja yang memperingati hari kenaikan sampai waktu Agustinus di abad keempat. Nah, gereja-gereja di seluruh dunia memperingati pesta kenaikan secara berabad-abad, termasuk upacara tradisi, termasuk prosesi, doa, berjaga-jaga, dan misa Katolik. Nah, apakah kita benar-benar merayakan hari kenaikan atau tidak? Signifikansinya adalah bahwa hal itu mengingatkan kita bahwa kembalinya Kristus yang mulia dan penuh kemenangan itu sudah dekat. Ini adalah pengingat akan kerajaan Allah di dalam hati dan Roh Kudus yang selalu ada mengawasi dan melindungi kita saat menyebarkan terang
kebenaran Kristus di dalam ke seluruh dunia. Jadi kan memang kan pesan terakhirnya Tuhan Yesus sebelum naik ke surga kan itu kan ya, kita harus memberitakan Injil ke seluruh dunia ya, sampai ke ujung bumi, sampai semua orang itu dengan mulutnya mengaku dan semua lidah bertelut dan semua lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menguasai bumi ini sebenarnya ya. Nah, fakta bahwa Yesus dibangkitkan dari kubur dan naik ke tangan kanan Bapa adalah sumber harapan bagi kita, seperti yang dikatakan di 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Nah, kita tahu bahwa kita menjadi miliknya dengan iman bahwa suatu hari bersama-samanya di surga ya. Ya, tujuannya naik kan ini kan, supaya kita dapat kepastian kalau kita itu menjadi miliknya gitu loh. Dan memang pekerjaannya dia sudah selesai ya di dunia. Jadi udah ngerti kan kenapa sih harus ada hari kenaikan yang mungkin ya nggak ada lagu khususnya, kayak Natal, kayak Jumat Agung, kayak Paskah, itu kan pasti ada lagu khususnya. Tapi ini penting ya, ini menjadi pengharapan bagi kita bahwa kembalinya Kristus yang mulia itu dan penuh kemenangan itu akan semakin dekat. Kan tanda-tandanya ini semakin digenapi ya. Jadi jangan takut, pikirkan Tuhan Yesus datang kedua kali, bukan tanda-tandanya tuh naik, beras naik, ini naik ya. Jangan ya, kan harapan itu ya. See you and God bless you.